Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu sejarah dan proses pembentukan ekonomi Islam. Saya Rindi Aprilia akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ekonomi Islam. Perkembangan ekonomi Islam adalah wujud dari upaya menerjemahkan visi Islam rahmatan lil alamin, kebaikan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi alam semesta, termasuk manusia di dalamnya. Tidak ada tindasan antara pekerja dan pemilik modal, tidak ada eksploitasi sumber daya alam yang berujung pada kerusakan ekosistem. Tidak ada produksi yang hanya berorientasi untuk semata, jurang kemiskinan yang tidak terlalu dalam, tidak ada konsumsi yang berlebihan dan mubazir, tidak ada korupsi dan mensiasati pajak hingga triliunan rupiah, dan tidak ada tipuan dalam perdagangan dan muamalah lainnya. Bahkan menjadi sebuah ironi, sebagian umat muslim yang seharusnya mengemban visi tersebut saat ini distigmakan sebagai teroris, koruptor, munafik, pembalak. Dan sebagian umat Islam yang lain tidak henti-hentinya saling mencurigai, berburuk sangka, berperang, dan bahkan saling mengkafirkan antar sesama mereka. Perkembangan ekonomi Islam adalah salah satu harapan untuk mewujudkan visi Islam tersebut. Secara prinsip, tauhid adalah menekankan kesatuan alam semesta, kesatuan kebenaran dan pengetahuan, serta kesatuan hidup atas dasar dan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pemahaman Islam seharusnya tidak ditemukan kontradiksi antara dua hal yang apalagi mempengaruhi pribadi-pribadi muslim menjadi pribadi yang pecah. Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam berasal dari ayat Al-Quran, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari duniawi, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira. Saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu tentang perkembangan pemikiran teori ekonomi Islam. Perkembangan teori ekonomi Islam yaitu dimulai sejak diturunkannya ayat-ayat tentang ekonomi pada Al-Quran, seperti Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 dan 279 tentang jual beli dan riba. Ayat-ayat tersebut menurut At-Tariki menunjukkan bahwa Islam telah menetapkan pokok ekonomi sejak pensyariatan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hasil pemikiran pemikir yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Zaid bin Ali pada tahun 699 sampai 738 Masehi. Ia adalah penggagas awal penjualan secara kredit dengan harga tinggi, baik secara tunai ataupun kredit. Dan Abu Hanifah pada tahun 699 sampai 767 Masehi. Ia juga penggagas keabsahan kesahihan hukum kontrak jual beli, atau biasa kita sebut sekarang bai as-salam dan murabahah. Yang kedua ada Al-Auza'i pada tahun 707 sampai 774 Masehi. Ia adalah penggagas orisinal dalam ilmu ekonomi syariah. Gagasan-gagasannya antara lain kebolehan dan kesahihan sistem muzarahah sebagai bagian dari bentuk murabahah dan membolehkan peminjaman modal baik secara tunai maupun bentuk sejenisnya. Yang ketiga ada Imam Malik bin Anas pada tahun 712 sampai 796 Masehi. Ia memiliki pemikiran orisinal di bidang ekonomi, seperti ia menganggap raja atau penguasa bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Para pengusaha harus peduli terhadap pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.
Di samping itu, ia pun tokoh hukum Islam yang mengakui hak negara Islam untuk menarik pajak demi terpenuhinya kebutuhan mereka. Yang keempat ada Abu Yusuf pada tahun 731 sampai 798 Masehi. Ia adalah seorang hakim. Ia juga penulis pertama tentang buku perpajakan. Tulisan Abu Yusuf ini mempertegas bahwa ilmu ekonomi adalah bagian tak terpisahkan dari seni dan manajemen pemerintahan untuk mensejahterakan mereka. Yang kelima ada Al-Farabi pada tahun 870 sampai 950 Masehi. Al-Farabi mengemukakan tentang tingkat-tingkat pertumbuhan ekonomi manusia, yaitu negara liar, negara primitif, negara kebutuhan, negara keinginan, negara bertukar kebutuhan, negara kapitalis, negara anarki, dan negara utama. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Nadila. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nadila Fitriansah, MPM 1951020154. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi yang ketiga atau C, yaitu perkembangan praktik ekonomi Islam. Praktik perbankan di zaman Rasulullah dan sahabat telah terjadi karena telah ada lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi-fungsi utama operasional perbankan, yakni yang pertama yaitu menerima simpanan uang, yang kedua yaitu meminjamkan uang atau memberikan pembiayaan dalam bentuk mudharabah, musyarakah, mudzaroah, dan musaqqah. Yang ketiga yaitu memberikan jasa pengiriman atau transfer uang. Yang selanjutnya itu fungsi-fungsi yang lazimnya dewasa ini dilaksanakan oleh perbankan telah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah hingga Abbasiyah. Istilah bank tidak dikenal zaman itu. Akan tetapi pelaksanaan fungsinya telah terlaksana dengan sesuai dengan akad syariah. Fungsi-fungsi itu di zaman Rasulullah dilaksanakan oleh orang yang melaksanakan satu fungsi saja. Sedangkan pada zaman Abbasiyah, ketiga fungsi tersebut sudah dilaksanakan oleh satu individu. Perbankan berkembang setelah munculnya beragam jenis mata uang dengan kandungan logam mulia yang beragam. Dengan demikian, diperlukan keahlian khusus bagi mereka yang bergelut di bidang pertukaran uang. Maka mereka yang mempunyai keahlian khusus itu disebut nakif, syaraf, dan jihbid, yang kemudian menjadi cikal bakal praktek pertukaran mata uang atau money changer. Konsep tentang sistem keuangan dan perbankan Islam cenderung ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu perhatian utama dan menonjol para ulama dan cendekiawan muslim adalah transaksi non-ribawi sesuai petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua yaitu adalah peristiwa krisis minyak 1974 dan 1979 dan keberanian Syekh Zaki Yamani, Menteri Perminyakan Arab Saudi, untuk melaksanakan embargo minyak sebagai senjata menekan Barat dalam menopang perjuangan Palestina. Tindakan ini ternyata memiliki dua mata pisau. Yang pertama yaitu Barat menyadari kekuatan dunia Islam yang dapat mengancam kehidupan ekonomi Barat. Yang kedua yaitu hasil penjualan minyak dunia Islam secara nyata telah melahirkan kekuatan finansial negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tenggara. Negara-negara itu menjadi negara petrodolar yang menimbulkan pemikiran untuk memutar uang mereka untuk melalui lembaga keuangan syariah. Konferensi Negara-Negara Islam Sedunia 21-27 April 1969 memberikan dampak positif berupa perkembangan bank Islam atau bank syariah di berbagai negara telah diterangi lebih dari 200 lembaga keuangan dan investasi syariah yang berkembang sejak tahun 1975. Pada tahun tersebut, perkembangan sistem ekonomi syariah secara empiris diakui dengan lahirnya Islam Development Bank atau IDB. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Gerakan ekonomi Islam di Indonesia. Akar sejarah pemikiran dan aktivitas ekonomi Islam di Indonesia tak bisa lepas dari awal sejarah masyarakat Indonesia di negeri ini. Bahkan aktivitas ekonomi syariah di tanah air tak terpisahkan dari konsep lingua franca. Kelahiran Bank Islam Indonesia hari demi hari semakin kuat karena beberapa faktor, seperti
adanya kepastian hukum perbankan yang melindunginya, tumbuhnya kesadaran masyarakat, manfaatnya lembaga keuangan perbankan syariah, dukungan politik atau political will dari pemerintah. Maraknya perbankan syariah di tanah air tidak diimbangi dengan lembaga pendidikan yang memadai. Akibatnya, perbankan syariah di Indonesia harus baru pada islamisasi nama kelembagaannya, belum islamisasi para pelakunya secara individual dan secara material. Di pihak lain, kadangkala ada nasabah yang bersedia mendepositokan dananya di bank syariah dengan syarat meminta bagi hasilnya minimal sama dengan bank konvensional milik pemerintah.